Oke, halo. Ketemu lagi dengan saya, Anastasia Sari Dewi. Nah, dalam IG Live kali ini adalah IG Live Story of My Life. Nah, dalam IG Live kali ini saya akan kedatangan seorang teman, namanya Evelyn. Judul untuk IG Live yang akan dibagikan adalah seputar perceraian. Healing After Divorce. Nah, sebelumnya saya mau agak disclaimer dulu nih ya di awal bahwa kita bukan mendukung perceraian, ya. Kita nggak dukung perceraian, tapi apa yang harus dilakukan apabila perceraian memang jalan satu-satunya yang sudah harus ditempuh, gitu kan ya. Dan kalau sudah terjadi, gimana cara berdamai dengan situasi yang sebelumnya nggak nyaman atau nggak mengenakan gitu. Nah, nanti teman-teman boleh untuk sharing mungkin ya tentang pengalaman kalian atau mau komentar boleh. Kebetulan ini teman saya sudah join ya, kita akan invite. Oke. Hai. Halo Halo. If. Kedengeran nggak? Halo, kedengaran? Jelas, jelas. Halo If, gimana? Halo. Sehat ya? Sehat, bugar. Sehat bugar, oke. Serius ini. Dikit. Oh serius ya, iya iya maaf maaf. Teman-teman kita akan agak sedikit santai-santai serius ya, karena kebetulan narasumber saya ini teman saya dari lama gitu dan Laki-laki. eh waduh, iya dan dia berdasarkan keinginan dia sendiri loh mau sharing tentang topik ini. Nah, kira-kira apa sih yang mau dia apa yang mau dia bagiin ke teman-teman sekalian gitu kan ya nanti boleh komen, boleh sharing, boleh tanya apapun. Mungkin kalau Evelyn pilih-pilih pertanyaan mau dijawab boleh, kalau enggak juga boleh. Ya, oke. If Oke. Yes. kita nanti nggak akan nyebut nama-nama apa Brand. ya, nama-nama yang sensitif ya, nama brand. Mungkin kita akan sebutnya adalah mantan gitu kan ya, dan juga suami yang sekarang. So, if Oke. kenapa saya pengen tahu nih, alasan kamu kenapa mau tiba-tiba justru kamu ngasih topik tentang perceraian. Itu kenapa tuh? Sebenarnya sih udah dari dulu pengen speak up. Masalahnya mungkin sekarang udah mulai bisa ngatur hati ya. Jadi kayak Mhm. mau dibahas, mau ditanya, model apapun juga aku bisa jawab semua gitu. Hmm. Namanya orang kan berproses kan. Jadi sekarang ini udah dalam tahap udah ikhlas, udah memaafkan diri sendiri, memaafkan pasangan, memaafkan sekitar. Jadi mau speak up aja, barangkali bukan mau jadi inspirasi loh ya, tapi lebih ke sekedar sharing aja, barangkali ada yang di posisi aku dulu waktu itu. Jadi Oke, bisa setidaknya menguatkan lah sesama wanita. Tuh. asik. Asik. Ini agak menegangkan nih. Saya kali ini agak grogi nih karena cukup sensitif ya. Tapi kita ambil poin dan tujuan baiknya aja deh ya teman-teman ya. Nanti kalau ada salah-salah kata tolong dimaafin. Tapi tadi Evelyn udah share bahwa tujuannya lebih ke karena dia mau sharing bagaimana dia bisa memaafkan dirinya dia sendiri dan juga lingkungan di sekitarnya. So, if sedikit cerita buat teman-teman yang mungkin pengen tahu, kamu sudah berapa lama atau kamu yang di pernikahan sebelumnya itu berapa lama, kemudian bercerai atau berpisah, ada jeda berapa lama sampai akhirnya kamu menikah lagi? Oke, sebelumnya tadi kan Sari awal ngomong kalau satu-satunya jalan adalah bercerai, terus mau gimana lagi ya udah cerai gitu kan. Tapi menurut aku enggak sih. Oke. Perceraian tetap bagi aku sih maut. Itu udah gak ada pilihan tuh. Karena kan udah kita nggak bisa ngatur itu. Tapi kalau aku memilih, aku memilih buat bercerai gitu. Jadi nggak ada satu-satunya pilihan untuk bercerai itu enggak sih, pilihan itu gitu Mhm, untuk mhm. awalan dari aku nih. Mhm. Terus tadi masalah apa yang awalan Eh,
Yes, berapa Tadinya lama pernikahan kamu oh, yang gagal? eh, jadi kita pacaran tuh 6 tahun dari Mhm. 2007, nikah 2013, nikahnya sampai 3 tahun setengah lah ya. Jadi setahun setengah itu udah nggak harmonis lah, ibaratnya bisa dikatakan udah ada masalah. Tapi di tahun-tahun awal sih sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Kehidupan aku bahagia banget. Um, Suami istri kayak biasalah, suami kerja, istri juga, aku juga bantuin mama. Jadi juga menurut aku sih gak ada yang salah gitu pada waktu itu. Mungkin dari aku nggak bisa nyalahin umur juga, waktu itu aku masih muda, toh juga sekarang banyak orang yang nikah muda tapi masih bertahan ya kan. Jadi bukan salah umur, tapi mungkin lebih ke apa ya, aku nganggapnya waktu aku cerai, aku ngerasa kalau ya aku masih muda dan aku butuh bahagia gitu aja sih, sesimpel itu. Tapi pada prosesnya waktu itu tidak sesimpel yang terjadi gitu. Oke, Tuh, waktu oke. mau cerai sih lebih ke struggle ya, maksudnya aku udah ngelaku, menurut saya sendiri, kamu ngomong apa aku udah pernah uh, aku lakuin gitu loh. Kamu ngomong Hmm. kamu coba retret, udah aku retret. Kamu coba ke suhu, udah ke suhu. Kamu coba ke dukun, udah ke dukun lah, ibaratnya gitu lah. Hmm. Jadi you name it lah, aku harus ngapain. Kalau orang ngomong sabar, itu basi. Menurut aku sabar, udah pasti sabar lah ya, karena kesalahan nggak cuman sekali, berulang-ulang, dan dalam waktu 1 tahun setengah yang menurut aku mungkin menurut orang lain alah cuman setahun setengah, tapi menurut aku udahlah cukup gitu gitu. Oke, oke. Jadi eh, dari pernyataan Evelyn tadi, ceritanya Evelyn, jadi bahwa perceraian itu bukan cuman jalan keluar yang langsung dipikirin pada saat itu, tapi udah melalui banyak hal yang juga udah pernah dicoba Benar, ya untuk berusaha mempertahanin gitu. Dan benar. seringkali ada banyak, nah ini nanti saya juga pengen nyinggung itu tuh, banyak komentar orang tentang aduh baru 1,5 tahun, aduh baru begini, Nah, aduh baru begitu. ya, Kadang seringkali ternyata itu Evelyn masih ingat ya. Jadi bahwa statement atau komentar orang tidak mendukung tapi justru makin bikin pusing, makin bikin galau, dilema gitu ya pada saat itu, ya, ya ya, kan. ya. Karena pasti banyak Oke. kontra. Mm-mm. Oke, karena pasti banyak pro kontra. Nah, kita nggak akan nyebutin ya detail permasalahannya apa dan lain sebagainya dalam IG Live gini. Kita akan pengen tahu dari bagaimana proses kamu ya If ya untuk kembali bangkit dari terpuruknya perasaan pada saat itu. Terus sekarang saya tahu ya teman-teman Evelyn ini sudah menikah lagi gitu kan ya. Saya juga kenal pasangannya, baik, menyenangkan, jago masak gitu kan ya. Nah, Wah. Ini. Nah, tapi setelah kamu pernah mengalami yang sebelumnya itu ya, kita agak sedikit eh, mengingat kembali gitu ya, If ya. Setelah pernah mengalami perceraian gitu, If. So, apa pandanganmu tentang pernikahan dan perceraian itu sendiri? nah, Ada yang berubah nggak pandanganmu? kalau di dalam pernikahan itu sendiri, arti pernikahan itu sendiri, aku sih masih menganggap positif. Maksudnya gini, kalau mau menikah, siapa sih yang ngarepin mau cerai? Gak ada kan? Pasti pasti maunya, kepengennya sampai nenek kakek masih gandengan terus ya kan. Tapi di tengah perjalanan siapa yang tahu, dan sekali lagi itu pilihan. Nah, kalau masalah pernikahan, sampai setelah perceraian pun, saya mau menikah pun tidak ada yang berubah tentang pandangan itu. Maksudnya pernikahan menurut saya sesuatu yang indah. Mau orang ngomong
pernikahan indah, kamu itu cuman di ini deh, cuman di apa, dongeng gitu. Ada yang ngomong kayak gitu, pernikahan indah tuh nggak ada, itu cuman hoax. Tapi menurut saya yang sudah pernah menikah dan pernah bercerai pun, saya menyatakan kok pernikahan tuh indah. Karena pernikahan itu sharing, mau sharing apapun, kebahagiaan, mau sharing tangisan, marah, semua tuh berbagi tuh enak gitu. Rasanya ditanggung berdua tuh enak, kemana-mana berdua, temen ngobrol berdua. Namanya pernikahan tuh kayak gitu. Jadi setelah perceraian pun tidak merubah pandangan keindahan dari pernikahan itu gitu. Tapi untuk perceraian, sekali lagi, mungkin itu bukan sesuatu yang untuk di share ya di sini. Maksudnya perceraian itu tetap dalam agama tidak diperbolehkan. Maksudnya dalam agama saya ya tidak diperbolehkan, dan itu stigma yang masih negatif di masyarakat. Tapi ya gimana lagi, kalau memang udah ibaratnya saya udah menyerah gitu waktu itu. Saya udah bulat, dan bener-bener kamu mau kasih aku apapun juga, keputusan aku udah bulat gitu aja waktu itu. Jadi ya udah dijalani aja, yang penting bahagia gitu. Waktu itu mikirnya kayak gitu. Egois aja sih. Jadi waktu itu berpikir bahwa tadi bilang masih muda, kamu pengen bahagia, dan kamu udah coba beberapa cara dan tidak berhasil, so you decided to divorce gitu kan ya. Nah, setelah divorce, konflik apa aja sih perasaan yang muncul yang pada waktu itu mungkin pernah pop up gitu di pikiran atau di perasaanmu? Konflik batin semacam apa yang kamu mungkin masih ingat? Apakah ada ketakutan, aduh menjadi janda? Apakah ada ketakutan nanti hidup sendiri? Atau ada justru bukan ketakutan, tapi rasa keinginan untuk segera bebas dari perasaan yang nggak enak? Apa konflik yang pernah kamu alamin? Jadi itu aku masih ingat banget. Itu udah terfikirkan. Jadi sebelum aku memutuskan buat pisah, aku udah berpikir mengenai konsekuensi jadi janda, kehidupanku nanti gimana kalau nggak ada dia, aku ntar tinggal di mana. Ya walaupun aku tahu bakal balik ke rumah orang tua, tapi gimana ya, setiap malam bareng terus tiba-tiba nggak ada gitu. Tapi orangnya nggak mati. Jadi kayak aneh kan. Itu sudah aku pikirin semua. Masalah ntar aku bakal dapat jodoh lagi, terus ntar gimana orang tuanya, keluarganya, aku bakal dicap gimana sama teman-teman yang bukan teman-teman inner circle aku. Jadi teman-teman yang ya ibaratnya teman-teman kuliah, teman-teman SMA, kan tiba-tiba masa nih janda gitu kan, kayak gimana gitu. Tapi itu sudah aku pikirkan konsekuensinya semua, sudah siap, harus siap gitu. Waktu memutuskan untuk oke, aku udah nggak mau sama kamu, aku udah siap, udah semua itu udah tak pikirkan semua. Tapi kembali lagi, waktu menjalaninya pun juga nggak semudah yang sudah pernah aku pikirkan. Aku sempat menarik diri dari teman-teman. Aku nggak mau kumpul sama teman-teman karena aku merasa waktu aku kumpul sama teman-teman, mereka ketawa, aku kayak membawa pengaruh atmosfer yang negatif, kayak sedih gitu, bawaannya sedih. Terus ntar kesenggol apa dikit jadi sensi. Jadi mending aku nggak kumpul, aku nggak ketemu teman-teman. Aku paling kalau diajak makan siang gitu mau sama 1-2 orang teman. Tapi kalau buat kumpul rame-rame banget,
Kayak aku nggak mau yang suasana yang fun, terus kedatangan aku nih lagi ada masalah, tiba-tiba jadi sedih gitu bawaannya. Jadi aku sempet Hmm. sempet posisi kayak gitu. Mhm. Terus setelah perceraian sih bersyukur banget punya teman-teman yang teman deket yang maksudnya ngerti, nggak yang ngejudge gimana gitu, ngejudge negatif ya. Aku nggak tahu sih di belakang ngomongannya gimana, dan mungkin aku tutup tutup telinga aja lah ya. Terus teman-teman sih lebih ke support banget, support sistem aku banget, orang tua, temen yang Hmm. bener-bener nggak nggak pernah yang namanya sehari itu tanpa diajak makan siang, makan malam, nongkrong, ngehibur banget. Maksudnya yang benar-benar mereka tuh tahu aku harus digimanain gitu loh. Walaupun pulang terus harus kayak ngerasa kesepian lagi, sedih lagi. Cuman ya aku ngelewatin hari per hari karena di otakku ini bakal kelewat, ini bakal sembuh gitu. Kayak cuman nunggu waktu aja, gitu aja sih. Oke, jadi kamu walaupun sedih, walaupun nggak enak, itu kamu selalu yakin pasti akan berakhir ya, pasti akan lewat gitu ya. Iya, Berapa cuman nunggu lama, If? waktu Kamu aja. inget nggak? Ingat banget, setelah ketok palu, aku masih Mhm. sempet ke rumah kontrakan yang dulu, terus aku nangis, aku terus janji sama diriku sendiri, ini yang terakhir. Tapi aku bener-bener nangis seharian tuh sampai udah gak karuan. Tapi aku janji ini yang terakhir, bener-bener yang terakhir. Aku nangis. Hmm. Udah aku tumpahin semua emosi aku di situ. Setelah Mhm. itu mungkin ada perasaan apa ya? Plong. Ada perasaan plong yang bener-bener wah kayak lega gitu. Kayak udah ikhlas semuanya, udah tak maafkan semuanya, udah ikhlas. Jadi enak aja gitu. Oke, oke. Di hari terakhir habis ketok palu dan kamu mampir ke kontrakan, di situ kamu luapin semuanya, kamu komitmen ke dirimu sendiri bahwa itu terakhir kalinya. Benarkah itu akhirnya berhasil terakhir kalinya, If? Terakhir kalinya nangis iya. Tapi Berhasil, perasaan tapi kesepian, perasaan kalau inget-inget memori yang indah sih enggak sih ya. Lebih ke hmm, apa ya? Kesepian. Terus aku harus ngapain ya? hmm, Uh, dan aku kan nggak pernah menyalahkan siapapun untuk kejadian ini. Bahkan mhm, sempat ada di pikiran ini tuh salahku, ini salahku. hmm, Tapi aku nggak pernah nyesel sedikit pun untuk melakukan yang namanya perceraian tuh nggak pernah sama sekali. Karena semua udah mhm, aku pikirin sebelumnya. mhm, Jadi kurang lebih 1 tahun sampai bener-bener aku ngerasa udah gak pernah mikirin, gak pernah peduli lagi. Terus si mantan itu misalnya datang aku juga nemenin makan juga aku gak ada perasaan apa-apa. Jadi bener-bener kayak temen gitu. Ya, terus yang namanya ikhlas tuh memang bener-bener enak gitu loh. Memaafkan. Memaafkannya nggak cuma oke, memaafkan dia tapi memaafkan diri kita sendiri. Itu paling hmm, paling enak sih, memaafkan diri oke, sendiri. mhm, mhm. Jadi kamu tadi mention bahwa nggak cuma salahnya dia, tapi kamu sempat di titik di mana kamu berpikir ini adalah salahmu juga, gitu ya, If ya. Di situ Bukan kamu salahku merasa juga nggak, tapi bener-bener kejadian ini tuh salahku gitu. oh, oke, oke, salahmu, bahkan kamu sempat blaming yourself ya, If ya, pada saat itu kamu blame yourself dan merasa apa, sempat nggak If merasa bahwa, aduh kok gue diginiin ya, apakah gue nggak berharga, apakah gue nggak nggak layak, nggak penting dan lain sebagainya. Harga diri itu apa terpengaruh nggak If pada saat kejadian itu? Harga dirimu sempat drop atau Eh, gimana? pernah pernah tapi nggak lama sih, karena
sekali lagi support system dari teman-teman yang banyak yang bilang kamu nggak boleh merendahkan dirimu sendiri. Orang yang nggak ngehargain kamu cuma satu tapi yang sayang sama kamu banyak, kenapa kamu harus ngerasa kayak gitu? Jadi ya emang support system tuh memang penting sih. Dan waktu yang paling penting sih aku kerasa waktu sih. Support system sebanyak apapun juga tetap waktu yang bisa nyembuhin kayak sakit hati, bisa memaafkan diri sendiri terutama kayak gitu. Oke, so setelah perceraian kemudian sendiri gitu ya, If, ada trauma nggak yang kamu alamin tentang Apa nih, kayaknya trauma jangan nikah dulu, rumah tangga atau ya trauma cowok? berhubungan dengan cowok baru, atau kamu menutup diri dulu, atau kamu langsung enggak nih, saya tetap mau langsung punya teman hidup yang baru atau gimana? Kalau traumanya lebih ke suatu yang spesifik. Aku tetap pengen menikah lagi, pasti. Jadi aku gak mau menutup diri dari semua temen cowok, temen baru lah. Itu aku gak mau menutup diri. Dan aku yakin aku bakal mau menikah lagi. Karena kembali lagi yang tadi definisi pernikahan menurut aku gak pernah berubah setelah aku cerai. Gitu kan. Jadi sampai satu titik aku ngerasain trauma itu gara-gara simple sih. Jadi dulu kan gara-garanya aku ngomong aja lah ya, karena selingkuh, ya kan. Ketika aku telepon, selingkuhnya kan lewat telepon nih. Ketika aku telepon suamiku yang dulu, itu nada sambungnya bicara terus. Nah, ketika aku telepon temen cewek, itu tuh sakit. Waktu nada deringnya cuman bicara, wah kayak jantung tuh kayak deg, bener-bener literally yang deg-degan. Ya itu kayak trauma ya, bisa dibilang trauma kan. Kayak masih ada bekasnya ternyata. Mungkin sampai sekarang kayak nggak nyambung di nada deringnya, nggak ringing. Tuh kayak jantung tuh masih kayak deg gitu. Itu mungkin kebawa dari yang dulu gitu. Traumanya lebih ke hal-hal spesifik, bukan ke hal-hal umum yang takut berhubungan sama cowok kayak gitu-gitu, enggak sih. Oke, so pernah nggak ada pengalaman yang kamu masih ingat ya setelah kamu bercerai atau kamu mau membuka lembaga baru sama cowok baru gitu ya, dengan teman baru, terus ternyata ada penolakan atau mungkin ada sikap gestur yang nggak enak yang pernah kamu alamin? Setelah tahu aku cerai ya, pernah suatu kali kenal sama cowok, udah serak nih, udah ketemu, udah WA-an, enak ngobrolnya, nyambung. Suatu saat aku dapat tuduhan yang macem-macem. Jadi dia nyelidikin aku, keluarganya sih, nyelidikin aku. Tiba-tiba ngomong yang gak bener tentang penyebab aku cerai. Intinya penyebab aku cerai itu kan si cowok ini selingkuh nih. Terus tiba-tiba dia bilang ke aku kalau kamu tuh nuntut macem-macem. Aku dibilang nuntut rumah, terus aku dibilang nuntut nyuruh-nyuruh dia kerja pekerjaan rumah, maksudnya kayak nyapu-nyapu kayak gitu. Terus dibilang aku ngerokok di dalam rumah, sedangkan pada saat itu pegang rokok aja enggak gitu. Jadi wah, aku nggak apa-apa kalau dituduh kalau dibilang di luaran, dibilang hal-hal yang aku lakuin, tapi kalau sampai
aku dituduh sesuatu yang nggak pernah aku lakuin, wah itu aku udah marah sama marah banget. Kenapa kok bisa ada kata-kata kayak gitu dari mulut orang lain? Kan pasti dari pihak sana yang menyatakan hal-hal kayak gitu kan, entah dari keluarganya atau orang-orang yang nggak ngerti. Wah itu aku marah banget sih waktu itu, dan lebih ke kecewa sih, maksudnya kenapa nggak mau ngomong aja yang sejujurnya gitu tentang perceraian ini, karena apa, kan lebih enak gitu. Suami. Oke, jadi kamu sempat mengalami perasaan apa ya, jadinya nggak fair gitu ya dengan statusmu, kamu terus justru dipermasalahkan bukan tentang kecocokan kalian berduanya lagi, tapi justru masa lalu yang diungkit-ungkit, dibesar-besarkan, bahkan digoreng sedemikian rupa sehingga bukan Hal-hal akhirnya yang sulit nggak untuk pernah aku lakuin. Oke. So, selama kamu proses menerima, berdamai, berproses lah dengan semua kepahitan yang pernah kamu alamin sebelumnya ya tentang perceraian. Dukungan apa sih yang menurutmu memang dibutuhkan ya? Siapa tahu mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin sedang di posisi kayak kamu dulu, atau mungkin punya teman yang memang lagi ada di posisi di ambang perpisahan, perceraian gitu ya, atau mungkin sudah bercerai lah ya, baru bercerai dan lain sebagainya. Sebenarnya dukungan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh kamu pada saat itu, dan yang kamu inget tuh yang paling efektif tuh seperti apa, dan yang jangan dikatakan atau jangan dilakukan justru yang seperti apa? Kalau yang jangan dilakukan sebenarnya aku kurang paham ya, maksudnya karena aku waktu proses healing aku juga jujur aja melakukan hal-hal yang menurut aku kurang pantas. Maksudnya kayak aku ngomong aja lah ya, kayak aku aku minum kayak gitu. Jadi cari kesenanganku tanpa memikirkan apapun. Jadi egoku nih mau aku keluarin nih, karena selama ya karena apa ya, pengen cari kesenangan aja. Karena di dalam hati itu sebenarnya sepi, kayak kesepian gitu loh. Jadi beneran mau suka-suka gue gitu waktu itu. Dan aku bersyukur aku punya temen banyak circle, dimana circle yang aku minum dan segala macam, karaoke dan segala macam itu teman-teman gak ada yang jahat. Jadi mereka jagain aku kayak gitu loh. Maksudnya gak ada yang jahat ngapa-ngapain aku, ngerampok, aku mau ngebunuh aku, ngejual ginjal, gak ada ya. Jadi semua teman aku baik. Dan aku punya circle lain yang kok kamu kayak gini, yang bantu buat aku narik aku dari ibaratnya aku mau jegur ke laut, terus jangan, situ tuh dalam, kamu arusnya keras, arusnya deres banget, ayo balik, kamu bukan orang yang kayak gitu loh, itu adalah kamu. Yeah. Saya ya, oh iya, lalu lupa ya, saya kebanyakan ceramah sama orang, saya lupa loh. Oh iya. Nggak berbayar waktu itu, jadi lupa ya. Oke. Jadi ada banyak hal yang kamu lakuin. Ada teman-teman yang dampingin kamu di saat kamu pengen ngeluarin egomu gitu kan ya. Tapi juga ada teman-teman yang kembali ngisi kamu dengan hal-hal yang positif. Terlepas itu semua tetap diproses di waktu gitu ya. Tapi mereka tetap ada gitu ya. Di saat kamu lagi pengen apa adanya, semua emosi dikeluarin, maupun pada saat kamu lagi mikir, mereka juga tetap ada gitu ya, If ya. Jadi kamu perlu dukungan, setidaknya ditemenin
gitu temen kan ya. Terus temen didengerin temen temen ya. bener. Jadi oke, oke. Terus eh pikiran apa sih yang sering kali terus kamu selalu tanemin di pikiranmu ulang-ulang terus bahwa ini tuh akan baik-baik saja? Apakah yang tadi bahwa tetap harus nikah karena nik hidup itu harus ada pasangannya atau ada pemikiran lain? Pikiran apa yang selalu kamu ulang atau kamu kok pakai buat nguatin diri kamu sendiri pada saat itu atau mungkin sampai sekarang? Sebenarnya aku bukan yang rohani banget ya, tapi aku selalu apa ya, kalau di dalam hati nih, tapi aku yakin Tuhan tuh dengar. Aku selalu ngomong, Tuhan ini piye ya, gitu. Jadi selalu minta jawaban ya, walaupun yang tak lakukan itu ndak baik, tapi aku selalu dilindungi aja. Aku tahu kalau agamaku tidak mengizinkan tentang perceraian, tapi ya nyatanya aku bisa ngelewatin itu, udah bersyukur banget kan. Tadi kembali ke apa, ngelewatin apa tadi, Sar? Pikiran apa yang selalu kamu pakai, kamu Yang tanemin tak di tanemin kepala? ke otak ya, kalau selalu minta jawaban dari Tuhan sih. Tuhan bantu aku Mhm. buat ngelewatin ini. Hmm, hmm, hmm. Entah sampai kapan, mungkin waktunya sebulan. Tuhan aku capek gitu. Misal aku capek aku kesepian gitu. Tuhan aku capek. Ya udah, istirahat aja. Tapi jangan Hmm, lama-lama. Balik lagi ke kehidupan nyata. Istirahat oke. sebentar nggak apa-apa. Maksudnya nggak melakukan aktivitas yang rutinitas yang biasa, misalnya kerja ngapain. Tuhan aku capek gitu. Udah istirahat dulu aja gitu. Jadi kayak Hmm, hmm. semua tuh ya, tapi agak lucu kalau aku ngomong serahin semua ke Tuhan gitu. Kayak terlalu apa ya? Terlalu naif ya. Cuman kenyataannya kayak gitu sih. Maksudnya nggak bisa jalan sejauh ini sih kalau nggak disertai dengan Tuhan sih, menurut aku. Oke, oke. Walaupun Jadi aku selalu kamu. sering ke Mm-mm. gereja nih, jujur aja. Oke, jadi mungkin buat mereka yang lagi di titik terendah gitu ya, apalagi perceraian sama yang kayak If pernah alamin, kalau If sendiri dia selalu tanemin di pikiran Tuhan itu selalu ada di sekitar dan di dalam kamu ya If ya. Jadi selalu Tuhan aku capek, Tuhan aku gimana ya, Tuhan ini gimana ya. Jadi semua emosimu kamu tetap keluarin gitu ya. Jadi pikirannya kamu juga tadi sempat bilang bahwa ya udah hidup akan tetap happy, masih muda juga harus happy. Jadi kamu masih punya motivasi itu. Terus kamu juga yakin bahwa ya pernikahan tetap akan indah. Cuman saat kamu capek, kamu selalu tanemin di kepala bahwa Tuhan harus gimana lagi ya, Tuhan arahin ya, temenin ya gitu. Iya. Betul gitu ya berarti ya. Oke. So, if eh pernah mengalami trust issue ya berarti kamu ya di sebelumnya. Terus sampai di titik kamu akhirnya membina hubungan baru, berani menikah ya dengan suamimu yang sekarang. Apa kabar si trust issue ini? Apakah trust issue-nya sudah eh, habis, sudah lewat ya permasalahan terhadap trust ini? Atau sebenarnya masih ada sisa ya? Bagaimana cara kamu mengelola hubungan yang baru ini supaya ketakutan-ketakutanmu atau pengalaman nggak enak di masa lalu ini nggak kebawa di hubungan yang sekarang? Sekali lagi syukur kalau aku ini tahu kalau aku punya trust issue nih. Aku punya trauma yang apa ya? Dulu mungkin lebih nggak percayaan ya. Hmm, Tapi mhm, sekali lagi, cowok itu kan beda-beda. Namanya manusia kan beda-beda ya. Jadi nggak mungkin kita memperlakukan semua manusia itu sama. Semua laki itu sama, nggak mungkin. Belajar, berproses, pelan-pelan buat apa ya? Percaya. Percaya kalau semua cowok tuh nggak sama. hmm, Entah kedepannya kayak gimana, aku nggak ngerti, sama pernikahan ini kan juga nggak ngerti.
cuman aku beriman aja nih kalau semua akan indah, ya kan, semua akan bahagia. Jadi apa ya, yang namanya trauma itu butuh waktu juga. Nah, dari pasanganku yang sekarang, untungnya dia sabar, maksudnya dia ngerti posisi aku. Jadi apa ya, nggak pernah melakukan hal-hal yang membuat aku tuh curiga, ngerti ya? Jadi ya syukurlah kayak gitu, nggak yang main-main sama cewek, ya nggak tahu ya. cuman sejauh ini sih aku masih percaya, karena sekali cewek dinodai kepercayaannya, itu aku sih ya, nggak tahu kalau kamu atau cewek-cewek lain. Cuman kalau sekali kayak udah ketahuan nih, misal ketahuan chat-chat mesra sama cewek lain, bakalan kedepannya tuh bakalan udah nggak bisa, susah, bukan nggak bisa ya, tapi susah buat percaya lagi tuh susah gitu. Jadi kalau aku untuk hubunganku yang sekarang, aku selalu ngomong kalau kamu jujur aja, kamu mau kemana, kamu ngapain, mending kamu jujur ketimbang aku tahu sendiri. Itu akan lebih sakit. Kamu jujur aja mau ngapain sama siapa tuh jujur aja. Dan aku bakal lebih memaafkan itu ketimbang aku tahu sendiri kalau kamu nakal lah ibaratnya di luar gitu. Dan sejauh ini sih masih oke sih. Doain. Jadi amin. So if berjuang untuk mengurangi atau menghilangkan trust issue-nya dengan dibantu kerjasama dari suami juga ya, yang sekarang ya, dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan atau perilaku yang bisa memancing trust issue-nya if nih. Yes, kecurigaannya if itu kembali lagi. Nah, jadi butuh komunikasi mungkin di awal ya if ya, kalau kayak gitu ya, sebelum membina rumah tangga lagi. Nah, ada perubahan nggak if dalam kamu berperilaku waktu kamu dulu berumah tangga sama kamu yang berumah tangga sekarang? Jauh. Perubahan di kamunya. Jauh. Apa yang berubah? Kalau aku merasa sendiri sih jauh ya. Jauh banget. Aku lebih bisa menghargai pasangan. Aku bisa lebih menghormati. Suami itu kepala dan aku tuh leher. Ibaratnya aku juga bisa menghargai diri aku sendiri. Kamu nggak bisa berdiri tegak nih, nggak ada leher. Leng-leng dong. Tapi aku juga... Saya kok familiar ya? Ya, terus? Saya familiar dengan teori itu. Oke, terus? Kalau nggak ada kepala juga mau ngapain leher-leher doang, ya kan? Lebih rajin tuh katanya. Aku sih lebih sabar. Yang pasti lebih sabar banget sih. Yang aku rasain, aku bisa neken egoku jauh lebih. Egoku kan dulu apa tuh kamu tuh kayak gitu loh. Terus sekarang nggak pernah yang namanya aku selalu apa ya, mau tahu insight dari pasangan, aku juga kasih insight, jadi kita ketemu di tengah-tengah. Nggak kayak dulu, aku maunya kayak gini. Nggak kayak gitu lagi. Jauh. Jadi mungkin kalau yang teman-teman yang sering kumpul sama aku, sering ketemu, juga bakal ngerasa beda ya. Apalagi pasangan yang setiap hari ketemu, mungkin kalau pasangan sekarang nggak ngerti ya aku dulu kayak apa, lebih manja, lebih apa ya, mungkin sekarang bisa dikurangi dikit-dikit lah. Maksudnya semua manusia itu pasti berubah, jadi jangan pernah bilang kalau kamu kok sekarang berubah sih, kayak gitu. Jadi semua manusia itu pasti berubah, jadi ya nikmatin aja, asal berubahmu ke lebih baik ya kenapa enggak gitu.
Menurut aku sih kayak gitu. Oke. Oke, jadi banyak perubahan yang kamu sendiri sadari dan kamu apa ya? Kamu nilai signifikan banget ya di pernikahan sebelumnya sama pernikahan yang sekarang. Jadi proses Banget. pendewasaan itu terjadi banget yang sekarang. Oke, Dan mau oke. tambahan sekali lagi dong, Mm-mm, kalau dulu kan mm-mm, aku pacaran mungkin lebih eh, orang kamu bukan apa-apaku, jadi ya kamu bebas ngelakuin apa aja. Tapi kembali lagi itu ternyata salah. Karena mm, proses pacaran adalah proses mengenal pasangan. Ketika kamu nggak suka dia ngelakuin apa, komunikasiin. Kalau memang nggak bisa berubah, dan apalagi kalau dijanjiin, aku nanti setelah menikah akan berubah, nggak gini gini gini, bullshit, nggak akan. mm. Jadi Nggak mungkin akan, oke. sekedar sekedar tips aja nih, tips, sekedar ngomong aja Ya, nih, maksudnya kalau kalian yang saat ini lagi dalam masa pacaran, ya kamu terima keburukannya dia sekarang mm, atau tinggalin aja. Duh, kayak gitu. mm. Kalau ngomong Oke. ntar aku habis nikah aku udah akan kayak gini kok, yakin, aku pasti, aku janji, basi. Ini cewek-cewek pada langsung komen loh itu. Ada yang peket, ada yang apa. Berarti sudah mengalami ya. Istri-istri ini sudah mengalami betulnya teori dan tips dari Evelyn. Oke, so sebelum nanti saya pengen apa ya, if ngasih kalimat penutup tadi ada beberapa pertanyaan menarik ya. Thank you buat teman-teman yang udah sharing komen gitu kan ya. Ada pertanyaan menarik yang sempat saya baca dari Adelinho. Dan menurut kamu ya, ngecek handphone pasangan dari kacamata seorang Evelyn bagaimana? Perlu enggak, penting enggak, harus enggak sebagai istri, atau uh, justru jangan? untuk saat ini posisi saya dikasih fingerprintnya HP suami. Tapi sampai sejauh ini sih nggak, hampir nggak pernah. Paling sekali ya, sekali dua kali, nggak dua kali malah. Sekali buka HP suami karena mau kirim foto. Selebihnya nggak sih. Dan Enggak. menurut aku kalau misalnya sampai, namanya cewek ya, insting insting apa, detektifnya kan tinggi ya, pasti dia kerasa kayak ada yang nggak beres sama suami, ya dibuka buka aja sih menurut aku. Tapi untuk sampai saat ini sih, sejauh ini sih belum dibutuhkan. Hal-hal kayak gitu belum Oke. dibutuhkan sih. Oke, jadi kalau di rumah tangga kamu adalah ya handphone boleh untuk sama-sama dilihat sama pasangannya ya. Jadi kembali lagi ini beda-beda ya, apa namanya, kebiasaan di tiap rumah tangga atau di tiap hubungan ya. Siapa tahu ada juga yang berkomitmen sama-sama punya privacy, nggak mau diotak-atik handphonenya ya. Oh, bebas, terserah Jangan maksudnya. bebas. Oke, ini untuk Evelyn seperti itu. Oke, saya akan baca lagi. Oke, ada yang mau sharing atau mau nanya gitu ya? Ada banyak yang menguatkan Evelyn. Oh, if mantap, if hebat sudah buat keputusan yang Pasti. apa, berani. Ada dari Dea Naomi, salam sobat bijak tuh kan? Ya. Terus tadi ada Linyo udah Salam. dijawab ya tentang kepoin handphone suami. Itu Regen yang di Aringa atas juga ada yang bilang, ini, ada yang "Mm-mm. apa, lagi di posisi ini. Yes, ini dari Miss Tiara Sitohang bilang, aku lagi di posisi ini sekarang, Mbak. Gitu. Nah, Nah, ini sekaligus untuk mungkin posisi apa ini maksudnya? Posisi mungkin saya di sekarang kan posisi udah lepas dari ini. mungkin ini tadi dia komen pada saat kamu sharing tentang proses kamu dalam bercerai, If. Jadi di proses itu. Nah, mungkin If, apa sih yang mau kamu sampaikan buat apa ya, buat teman-teman yang misalkan saat ini lagi apa mengalami titik terendahnya, entah menjelang perceraian atau setelah perceraian gitu ya, atau mungkin masih dilema antara bercerai atau enggak. Nah,
Kalau dari kamu, kalimat ajaib dong, If, atau kalimat apa ya, penguat untuk mereka yang mungkin lagi di titik itu. Oke. Aduh, tapi kalau satu kalimat kurang. Oke, nggak apa-apa yang baik. Jujur aja waktu dulu saya dalam proses cerai itu ada yang namanya mediasi. Terus waktu mediasi si hakim ngomong, kamu itu kalau udah, kamu bahagia nggak dulu waktu awal-awal menikah? Aku bilang bahagia, jujur aku bahagia. Setelah kamu cerai kamu nggak bisa, nggak akan tahu kamu bahagia apa enggak. Belum tentu loh kamu sebahagia ini. Saya langsung jawab waktu itu, saya lebih baik pilih gambling, bahagia atau enggak, ketimbang menjalani kehidupan saya yang sekarang, yang tiap hari nangis, yang setiap malam harus nangis sendirian. Saya lebih memilih untuk gambling. Kan masih ada kemungkinan bahagia nih, ketimbang saya nggak bahagia sekarang. Aku ngomong gitu waktu itu sama hakim. Dan untuk mungkin di sini ada wanita-wanita yang lagi galau, lagi ada masalah rumah tangga yang menurut pribadi masing-masing, aduh aku udah nggak kuat nih, aku udah nyerah nih, aku udah di titik terendah, aku udah di titik minus lah ibaratnya. Yang pertama-tama dulu waktu aku di titik itu, aku untuk memutuskan untuk bercerai pun aku sudah menggodok itu matang-matang. Kehidupan setelah bercerai akan seperti apa, terus omongan orang akan seperti apa, walaupun kamu tutup kedua telinga kamu, tapi tetap aja bakal ada, ya untungnya aku nggak dengar sendiri, jadi mungkin masih apa ya, ibaratnya nggak terlalu menyakitkan hati, tapi adalah 1-2 orang yang nggak bisa kontrol ininya ya. Jadi ya tapi tidak malu yang digadang-gadang sama orang, malu kalau udah cerai. Itu aku rasain 10% dari semua yang aku rasain. Selebihnya tuh ya happy-happy aja sebenarnya. Karena itu sebuah proses. Dan jangan sampai kalau kalian belum apa ya, kalian belum mencoba segala cara sampai kekuatan kalian habis, jangan pernah nyerah. Perjuangin terus. Kalau kalian masih mau, perjuangin terus. Kalau udah nggak mau, ya udah lah. Lebih baik tuh bahagia kok intinya sekarang ini gitu. Karena setiap masalah tuh pasti akan selesai. Apapun masalahnya, semua orang tuh pasti punya masalah. Masalahnya beda-beda dan itu pasti selesai. Mantap. Jaya. Oke. Menarik tuh ya kalimat ajaibnya. Jadi kalau saya boleh simpulin, If tadi juga sempat bilang bahwa coba dulu segala macam cara ya sampai titik darah penghabisan kalau memang masih pengen rumah tangganya tetap diselamatin gitu ya. Coba untuk memaafkan, coba untuk tarik waktu dulu supaya nggak emosi dan lain sebagainya. Andaikan sudah di ujung gitu ya, di ujung udah kehabisan energi, emosi, rasa cinta dan lain sebagainya dan sudah memutuskan untuk bercerai pun yakini bahwa kalian sudah mempertimbangkan banyak hal ya secara tempat tinggal, ekonomi, pekerjaan, pokoknya gimana caranya kalian berkomitmen terhadap diri sendiri bahwa setelah bercerai pun kalian akan lebih bahagia. Entah itu lebih bahagianya sedikit atau banyak, itu tiap-tiap orang beda, tapi komitmen dulu di awal bahwa punya motivasi. Perpisahan bukan bikin kalian jauh lebih depresi, lebih nggak menghargai diri, tapi dengan perpisahan kalian harus yakini bahwa kalian harus memperjuangkan kebahagiaan gitu ya, If ya berarti ya. Jangan pernah menurunkan standar kebahagiaan kamu demi orang lain. Jangan pernah menurunkan nilai-nilai di dalam diri kamu tuh jangan pernah lah. Itu nggak berguna. Jangan naikkan standar hidup kamu gitu. Oke, sip. Naikkan standar hidup kamu. Ya, ini ada yang nanya. Sekarang kita akan komen nih ya ke beberapa teman yang sudah
sudah nah ini dari Adelinyo ya. Oke, dari Panji ya. Need karaoke and us. Oke, itu dari Panji, dari Bams cewek strong ini ya. Oke. Terus Ini halo, temannya halo. yang Hah? teman-teman yang jagain aku di saat-saat yang Yang tidak nemenin jual aku di ginjal saat kamu ya. ya yang jagain aku dari orang-orang yang penjual ginjal. Oke, halo Sakti. Ya, hai. Nah, tips dong jadi istri biar nggak ditipu suami. Nah, ini pertanyaannya mau dijawab oleh If. Eh, mau dong. Mau dong dari Adelinyo ya. Apa Kalau If? udah tipu suami, sebenarnya kalau dibilang ya percaya aja lah sama suami. Cuman mau sebagaimanapun, sepintar-pintar apapun suami kamu, tetap kalau udah ada jalan dari Tuhan, kalau memang suami kamu nakal nih, pasti dibukain sendiri. Nggak ada yang namanya kamu harus cari-cari yang kayak gimana model jempalitan, nggak perlu. Pasti lewat sendiri nih. Pasti kelihatan sendiri. Itu ajaibnya. Hmm. Ajaibnya kamu ngomong dalam hati, Tuhan, gimana ya nih? Kok kayak gini? Udah gitu aja, udah kayak di Hmm. ini, kayak dibukain kok. Oke. Oke, itu tipsnya ya. Bawa lagi semuanya kembali ke Tuhan kalau kata If. Karena untuk ditipu apa nggak ditipu agak susah tuh ya. Kalau If sendiri mengalaminya dia waktu itu dibukain sama Tuhan. Thank Oke. you. Dari Jennifer ya, Jen Santoso. If you're a very strong woman. Oke, dapat Ini pujian juga nih ya dari Jana Melia. Hidup penjaga. if semangat, yang penting happy. Oke, sekarang bahagia kan ya, sudah boleh bahagia. Nah, dari Dokter Gigi Yosita, gimana kalau setelah cerai nggak dapat jodoh? Waduh, Inge, gimana caranya cepat dapat jodoh? Nah, ini pertanyaan yang banyak ditanyain eh mungkin dalam satu kota ya, ibu kota Jawa Tengah tuh mempertanyakan hal itu. Kenapa bisa secepat itu? Bukan Uh, cepat banget sih, tapi gimana cara kamu untuk berani membuka diri dan berani melangkah lagi dan gimana caranya cepat dapat jodoh lagi? Sebenarnya melalui beberapa proses ya, nggak yang Hmm. terus cepet ya. Mhm. Aku punya teman namanya Desti. Dia yang selalu support aku, yang narik aku sekali lagi, narik aku dari kalau udah kejauhan dari jalan kebenaran tuh dia yang narik aku juga. Dia yang bilang, kamu nggak bisa kayak gini terus, kamu harus cari cari pasangan, nggak boleh kayak gini. Apa yang kamu dapetin sih kayak gini terus? Ya di satu titik itu terus aku baru berusaha untuk membuka diri lagi, bukan ke teman-teman tapi lebih ke cari apa ya, pasangan hidup ya. Karena Mm-mm. sebelumnya kan juga, sebelum suami yang ini juga pernah jalanin beberapa hubungan juga, uh, apa ya, lebih ke teman sih, teman-teman aja, cuman mungkin nggak cocok ya. Tapi ya Oke. kembali lagi, waktu aku nggak bisa memungkiri nih, kalau waktu kenalan sama cowok pasti aku bawa ke dalam doa. Maksudnya kalau bukan jodoh juga tunjukin jalan, kalau memang jodoh deketin. Sesimpel itu kok. Doa tuh nggak perlu yang Tuhan aku menyembah engkau ya gitu-gitu ya. Mungkin ada yang kayak gitu, aku juga nggak nyalahin, cuman kalau aku pribadi uh, aku selalu ngomong kalau sesimpel itu, doa itu sesimpel itu menurut aku, yang jarang ke gereja ini Oke. gitu. Oke, itu tips dari Ibu Evelyn ya, yang kembali mendapatkan jodoh dan berbahagia di pernikahan yang sekarang. Jadi mungkin semoga yang belum dapat jodoh juga bisa bawa dalam doa ya. Nah, dari Halo Fang, yes.
Karena sudah ada semboyan aku harus bahagia, maka hanya ada kemungkinan kecil kesepian dan sedihnya. 88% bahagia. Oke. Nah, ada juga dari Panji ya. Tuh, juara Gak satu usah dibaca, akuntansi gak usah loh. dibaca. Oke, dari ini juga ada. Oke, ada banyak penguat ya. Thank you teman-teman yang udah nyapa dan juga nguatin Evelyn ya. Dari Reviano juga ada bilang keluar dari lingkup teman itu saja membuka diri. Nah, dari Andrew, suami nipu istri atau sebaliknya tidak ada yang bisa jamin. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah secure terhadap diri sendiri. Nah, benar banget. Ya, jadi nggak ada yang bisa jamin tuh ya, apakah nanti dalam pernikahan akan ada yang saling menipu apa enggak. Tapi kalau sudah merasa aman dengan dirinya sendiri, percaya dengan kapasitas dirinya sendiri, sayang sama dirinya sendiri, mau pasangan seperti apapun dia akan kembali lagi apa ya, percaya bahwa dirinya itu Percaya mampu. diri itu. Iya. Betul. Entah itu mampu memaafkan atau mampu eh, melepaskan, itu kita nggak pernah tahu, tapi seenggaknya dia tahu apa yang terbaik buat dia. Oke, thank you teman-teman yang udah juga berkomentar ya, ngasih pandangan-pandangan yang menarik tentang pernikahan, tentang perceraian. So, segitu mungkin ya, nggak berasa udah 1 jam ya kita ngobrol sama Evelyn. Benar sekali. Yes, oke, ada banyak Kayaknya banget teman-teman semua yang ya mendengar penguat semua buat Evelyn. So, ini Cici semua If support strong system woman semua di ya. sini. Nah, betul ya. Buat yang ketinggalan tadi Evelyn cerita apa aja. Nah, boleh nanti lihat di IGTV kita ya. Kita akan masukin di Anastasia Associate cerita Evelyn. Kita nggak sebut namanya, nggak sebut spesifik kasusnya, tapi kita fokus tentang bagaimana cara kembali bangkit setelah mengalami perceraian. Ya, dinamika perasaannya apa aja, situasi sulitnya apa aja setelah itu. Jadi supaya mungkin teman-teman yang mungkin masih menimbang-nimbang apakah cerai atau enggak, atau mungkin habis banget proses cerai, harus seperti apa, pikiran apa yang mau coba ditanemin, mungkin bisa coba dengan pengalaman Evelyn gitu ya. Kembali Bisa lagi, DM kalau mau nanya-nanya bisa. betul, kembali lagi kita udah katakan di awal dan juga di tengah acara bahwa kita tetap tidak menyetujui perceraian pada dasarnya ya, kita tidak mendukung perceraian, tapi kadang hidup tidak sesuai idealisme dan prinsip kita, ada hal-hal yang nggak bisa diduga, jadi apa yang harus dilakukan mungkin ini adalah opsi terakhir yang bisa membantu. Oke, gitu If. Ini ada satu komen lagi yang mau saya bacain sebelum kita tutup ya. Oke, dari Icani Sasa. Ya, malam Kak, menarik banget topiknya malam ini. Thank you. Saya ingin bertanya Kak, tadi Kak If sempat mengatakan bahwa perceraian membawa trauma bagi individu tersebut. Tapi kalau kita berada di posisi yang sedang dekat dengan Orang orang, mungkin nggak mungkin dia kelihatan ya. yang lagi dekat sama orang lain ya. Gitu, gitu kali ya Icani Sasa. Mungkin boleh dilengkapin agak terpotong gitu pertanyaannya. Nah, itu membawa trauma. Kalau, wah ini Oh, mungkin mungkin Evelyn dari tidak sisi pasangan ya. Kalau dari sisi pasangannya, yang punya affair gitu pertanyaannya. tapi kalau Oke. kita berada di posisi yang sedang dekat dengan orang yang mungkin yang udah duda gitu kali ya. Enggak sih? Saya nggak tahu. Jadi, Ica Sasa, sorry ya. Pertanyaannya mungkin bisa dilengkapi gitu. Oke, dari Dia Naomi Nanti next kita tentang buat part pelakor. 2. Nah, boleh ya. Dari dia ada apa masukan topik tentang pelakor. Wah, itu seru banget. Ya, Wah, apalagi kalau bagus. semua Semua orang semua para pelakunya masih hidup dan join di IG Live kali ini pasti itu rame komennya ya. Kalau bahas pelakor dan juga kawan-kawannya. Oke, ikut seneng ya If akhirnya bahagia ya. Saya juga ikut seneng sama kayak Ririn. seperti So If ada yang mau kamu sampaikan lagi mungkin sebelum kita tutup? oh, ini nih dia ngelengkapin nih. Oh, Banyak oke. banget. Tapi kalau kita berada di posisi yang sedang dekat dengan orang yang memiliki pengalaman masa lalu bercerai, pastinya akan ada rasa trauma juga untuk menjalani dengan orang tersebut. Gimana menurut kakak untuk bisa meyakinkannya? Jadi
Di posisi kayak suami kamu gitu loh, If. Belum pernah Ya, menikah, tapi dekat dengan orang yang sudah pernah bercerai. So, gimana ini sekedar pendapatmu? eh, cerita lagi nih ya. Waktu itu Mhm, udah kenal deket. eh, by the way, aku sama suami yang sekarang nggak pacaran, cuma deket-deket aja. Terus tiba-tiba nikah aja. mhm, mhm, Aku deket baru ketemu beberapa kali. Terus aku ngerasa buat harus ngomong dari awal. Terus aku ngomong, aku udah pernah nikah dan dia kaget. eh Mungkin wow, gitu ya. kaget banget. Dan posisi dimana mamahnya itu lagi sakit. Jadi bawang. Jadi mungkin waktu itu apa ya? Mungkin udah srek ya, udah cocok, tapi nggak bisa ngomong ke keluarga. Kan susah nih. Jadi waktu itu kembali lagi ke waktu. Sampai akhirnya kita deket. Uh, apa ya? Mungkin waktu itu juga kendala di status ya. Hubungan saya sama suami saya sekarang. Jadi agak agak dia nggak berani ngomong ke orang tuanya karena mungkin takut orang tuanya shock juga, dan aku juga kepengen untuk aku ini statusnya apa gitu loh, aku butuh diakui gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, pasti kalau memang jodoh, kembali lagi dibawa dalam doa, kalau memang jodoh ya lama-lama akan semakin didekatkan. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kalau masalah trauma, kalau pasang kan berarti ini ibaratnya Ica nih, Sasa ini adalah suami aku kan, Mhm, ya kan. mhm. Jadi Bagaimana cara dia meyakinkan seorang duda ya atau seorang janda bahwa kamu akan jauh lebih happy sama aku gitu. Walaupun kamu pernah gagal, kamu sama aku akan happy gitu. jujur aja waktu itu saya nggak pernah diyakinkan. Saya nggak pernah karena um, moto hidup suami saya sekarang mungkin lebih ke lihat aja nih loh kelakuanku. Dia nggak suka ngomong, dia sukanya ya lihat aja aku pernah nggak nyakitin kamu, gitu Mhm. aja. Nggak perlu ngomong yang bullshit bullshit, ya. Nggak perlu ngomong yang janji-janji manis yang aku akan selalu menjagamu, nggak pernah selingkuh, nggak pernah ini, nggak pernah, dia nggak pernah ngomong kayak gitu sih. Jadi cukup pakai tindakan dan sekali lagi waktu, Mhm. Mhm. gitu. Oke, sip. Itu jawabannya ya Ica. Jadi kalau saya boleh nambahin, kalau Evelyn pengalamannya tidak pernah apa, tidak pernah diyakinkan sama suaminya, saya juga setuju sih bahwa ya kamu mungkin kalau sedang dalam hubungan dengan seorang duda gitu yang punya trauma masa lalu dan lain sebagainya, tetap jadi diri kamu aja. Jadi tidak Ya, berusaha untuk, oh dulu dia pernah punya kegagalan di ABC, istri yang lama tidak bisa ABC, lalu saya pengen menunjukkan saya bisa ABC, padahal itu nggak perlu, bukan kamu. Itu juga nanti akan jadi bom waktu. Suatu saat kamu akan yang merasa tersiksa sendiri gitu. Jadi capek kembali malah. lagi, betul, yakin dengan orang tidak bisa dibentuk ya, atau dibuat atau dibikin, tapi itu tumbuh perlahan-lahan. Jadi dilahirin pelan-pelan gitu, dikit-dikit. Jadi supaya dia juga yakin sama kamu, tidak membandingkan kamu dengan yang dulu, tapi ya kamu seutuhnya saat ini. Jadi gitu aja mungkin ya kalau dari kita ya If ya. Iya, Oke, motonya dia betul sih, Kak. kamu mau sama aku mau sama kamu, yuk kita jalan gitu. Nah, oke. Jadi ada pandangan lingkungan dan orang tua yang membuat kita jadi susah yakin memilih orang tersebut. Ya, kalau sudah sampai melibatkan orang lain, ya kan, lingkungan, orang tua dan lain sebagainya, tadi If udah bilang bawa dalam doa, coba nanti Tuhan yang bantu untuk Ya, hatinya mereka, gitu kan ya If ya. Jadi
Begitu Ica ya, good luck. Mungkin kamu kalau misalkan butuh tukar pikiran dan lain sebagainya bisa cari orang yang memang kamu nilai punya capability untuk apa ya, secara netral ngasih kamu masukan dan gali kembali kemantapan diri kamu juga supaya lebih lega lah ya, jadi supaya nggak bingung. Oke, thank you Ica ya buat sharingnya. So, if panjang ya obrolan kita gitu kan ya, dari yang Nggak terasa menguatkan nih. sampai yang tanya sampai yang sharing. Thank you so much ya Thank buat you, Hari. ceritamu, kisahmu, kejujuranmu dan semua hal yang kamu bagikan di sini. Semoga teman-teman yang nonton dapat satu penguatan baru ya, dapat satu insight baru, perspektif baru bagaimana seseorang yang pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga, pernah di titik terendah, itu juga bukan kemauan dia, itu juga sudah mentok, tapi harus punya mindset bahwa hidup harus bahagia, gitu kan ya, sama kayak If. Jadi pernikahan akan tetap bahagia karena orangnya akan berbeda, jadi tidak ada tuh yang namanya kalau Semua dulu. laki-laki itu sama gitu. Nggak Nah, setuju iya sih. betul. Jadi if selalu tekankan di pikirannya, pokoknya pernikahan harus bahagia. Jadi biar gagal, dia akan tetap yakini bahwa pasangan yang sekarang pernikahannya akan tetap bahagia. Jadi supaya lebih fair juga ya buat pasangan yang sekarang. Betul. Oke, thank you teman-teman. Buat yang ketinggalan nanti cek ya di IG TV kita semuanya. Kalau mau komen boleh, kalau mau ada pertanyaan lagi juga boleh, nanti if jawab di komenannya di situ. Oh, yang mau topik lain boleh dong komen di kita. Nanti kita akan coba angkat topiknya. Ya. Thank you, If. Thank Sehat-sehat. you, Salam buat Sari. suami. Sehat. Ya. Buat, oh, oh. Dadah. Buat siapa? Buat siapa? Buat Anton. Kok Anton? Siapa sih? Buat Arwana. Ya, Oke, buat Arwana. Oke. thank Thank you you. ya. Sehat-sehat. Dadah. Bye-bye.